Ibu sama Pak Reza pasti belum bangun. Bisa santai bentar deh sebelum nyiapin sarapan. Ah, enaknya kerja di rumah begini. Majikannya baik, gak cerewet. Asal aku bisa jaga tampang aja. Pagi Rika, udah dari jam berapa kamu bangun ya? Aku tadi dengar-dengar suaranya dari bawah. Pagi Bu Laras, saya dari tadi jam 5 udah mulai bersih-bersih Bu. Biar rumahnya rapi pasti Bu. Sama Pak Reza turun. Saya pikir Ibu masih istirahat. Wah, rajin kali kamu. Makasih ya. Aku senang kalau kamu inisiatif sendiri tanpa disuruh-suruh. Rumah juga kelihatan bersih, enak dilihat. Sama-sama Bu. Saya cuma pengen bantu Ibu biar gak capek. Saya tahu kok Ibu sibuk juga ngurusin kantor. Iya sih, kerjaan kantor lagi lumayan padat akhir-akhir ini. Tapi kalau kamu sikap begini, aku juga jadi tenang ninggalin rumah. Insya Allah Bu, saya niat kerja karena Allah juga, bukan cuma cari uang. Yang penting bisa bantu Ibu dan Bapak. Pagi sayang, pagi juga Rika. Wih, rumah bersih banget, kayak hotel rasanya. Pagi mas, nih lihat Rika. Dari pagi udah nyapu, bersih-bersih, semua disiapin. Rajin banget ini dia. Alhamdulillah Pak, saya senang kalau Ibu sama Bapak nyaman tinggal di rumah. Itu juga jadi tanggung jawab saya kan. Iya, tapi jangan capek sendiri juga. Kadang-kadang kamu istirahat juga nggak apa-apa loh. Jangan terlalu maksa diri. Enggak kok Pak, saya biasa bangun pagi. Di rumah kampung juga gitu. Rasanya malah aneh kalau nggak kerja dari pagi. Iya, emang kelihatan sih kamu kebiasaan kerja dari pagi. Tapi nanti jangan lupa bikin sarapan ya. Aku pengen roti bakar sama telur ceplok. Siap Bu, mau telurnya setengah matang atau matang semua? Setengah mateng aja. Mas Reza pasti mau kopi kan? Hehe, udah hafal banget ya. Iya, kayak biasanya aja. Kopi hitam jangan terlalu manis ya. Oke Pak, saya bikinin dulu ya. Biar bisa dinikmatin sambil duduk santai. Iya Rik, kamu sempet nemu tas belanjaanku nggak ya? Aku kayaknya lupa naruh di mana deh. Oh, itu Bu Laras naruh di atas sofa semalam. Saya pindahin ke rak dekat pintu masuk biar nggak kesandung. Wah iya, bener juga aku lupa. Makasih ya. Kalau kamu nggak gercep, bisa-bisa aku injak itu tas pagi-pagi. Ibu ini kalau belanja suka naruh sembarangan. Nggak apa-apa Pak, namanya juga ibu rumah tangga aktif. Kadang suka lupa, itu wajar. Mereka pikir aku ini malaikat apa ya? Gampang banget percaya sama tampan omongan manis. Matahari mulai naik. Setelah sarapan bersama, Bu Laras dan Pak Reza berpamitan pada Rika sebelum berangkat kerja. Rik, aku tinggal dulu ya. Jangan lupa kunci pagar sama pintu belakang. Kalau ada apa-apa, kabarin aku langsung. Siap Bu, hati-hati di jalan. Semoga kerjanya lancar. Makasih ya Rik. Rumah udah rapi banget. Kamu istirahat sebentar juga nggak apa-apa kok. Iya Pak. Bu Mira, pagi Bu. Lagi ngurusin tanaman ya? Seger-seger banget liatnya. Pagi Rik, iya nih, sekalian berjemur juga. Kamu udah beres kerja? Lumayan Bu, tinggal nyuci sama lap-lap meja sedikit. Majikan saya udah berangkat, jadi bisa napas dikit deh. Wah, enak ya. Bu Laras sama Pak Reza kerja terus ya? Iya Bu, tiap hari berangkat bareng, pulangnya kadang beda. Tapi ya gitu deh, saya kadang kasihan juga liat Bu Laras. Kayaknya dia tuh terlalu percaya sama suaminya. Maksudnya? Saya cuma cerita aja ya Bu, jangan dibawa kemana-mana. Saya sih cuma ngeliat aja, Pak Reza itu kadang pulangnya malam banget, bilangnya lembur. Tapi beberapa kali tuh saya lihat dia ganti baju dulu di mobil sebelum masuk rumah. Hah? Serius kamu Rik? Saya sih nggak nuduh ya Bu, tapi kan aneh aja. Kalau lembur, kenapa bajunya jadi beda? Terus seminggu lalu juga dia sempat ditelepon sama orang sambil bisik-bisik di dapur. Saya nggak sengaja dengar ada suaranya kayak gimana ya? Ya kayak orang pacaran. Astagfirullah, tapi kamu yakin itu bukan cuma salah paham?
Saya juga mikir gitu, Bu. Tapi lama-lama kejadian kayak gitu sering. Saya kan cuma ART. Tapi mata dan telinga kan udah bisa bohong. Ya Allah, semoga aja kayak macem-macem ya. Soalnya dari luar kelihatan harmonis banget loh mereka. Iya sih, Bu. Makanya saya cerita ke Ibu, biar Ibu gak ketipu tampang luar mereka. Yang kelihatannya rukun, belum tentu dalamnya gitu juga. Bu Mira terdiam. Sesekali melirik ke arah rumah Bu Laras dan Reza. Saya lanjut nyuci dulu ya, Bu. Nanti kalau sore saya bantuin Ibu siram tanaman deh, biar bisa ngobrol lagi. Iya, Rik. Siangnya, setelah selesai mencuci dan membereskan rumah, Rika keluar ke warung depan. Siang, Bu. Mau beli cabai sama tomat ya. Sekalian lihat-lihat sayur seger. Takut besok Bu Laras pengen masak. Lah, Rik, kamu keluar juga toh. Dari tadi, aku kira kamu tidur. Mana bisa tidur, Bu. Numpuk cucian tadi. Tapi sekarang udah beres semua. Saya juga sekalian pengen ngobrol-ngobrol. Capek juga kalau sendirian di rumah terus. Bu Mira, saya sebenarnya mau cerita lagi. Kali ini tentang Bu Laras. Tapi takut dibilang ikut campur. Cerita apa lagi, Rik? Ibu tahu sendiri kan, Bu Laras itu penampilannya rapi, lembut, sopan. Tapi di rumah tuh beda banget. Maksudnya apa? Saya nggak bohong, Bu. Kadang-kadang tuh dia marah nggak jelas, suka bentak, barang dilempar. Terus karena sering lampiasin rasa marahnya ke saya. Astagfirullah. Kemarin dibilang ke Pak Reza mau lembur, tapi jam 8 baru pulang. Saya sih nggak mau susun ya, tapi aneh aja. Waduh, Rik, kamu yakin gak salah lihat? Saya nyambut dia, Bu. Masa saya salah lihat? Kadang saya mikir mereka kelihatan pasangan harmonis ya, tapi nyatanya malah saling main belakang. Ya Allah, kalau beneran gitu sih, sedih saya dengernya. Makanya saya makin kasihan. Rumah tangganya kelihatan rukun, padahal aslinya nggak seindah itu. Saya cerita begini juga bukan karena saya suka gosip, Bu. Saya kan kerja di sana. Saya lihat langsung. Kalau saya diem aja, saya juga yang tiap hari makan hati. Setelah mengambil beberapa tomat dan cabai, Rika membayar dan berpamitan. Makasih ya, Bu. Saya balik dulu. Takutnya ada nelpon dari rumah. Kalau nanti Bu pengen mampir, saya siapin teh. Iya, Rik, makasih ya, hati-hati. Ya, Bu. Malam harinya, hujan turun rintik-rintik. Laras dan Reza baru pulang dari pekerjaan. Di ruang tengah, Rika sudah siap menyambut mereka, membawa handuk kecil. Wah, Ibu sama Bapak pasti kehujanan ya. Ini saya siapin handuk biar gak masuk angin. Makasih ya, Rik. Untung cuma gerimis, tapi tetap aja kalau kena angin malam bisa bikin meriang. Iya, anginnya tajam banget tadi di jalan. Untung aja rumah kerasa hangat gini ya. Rasanya enak banget kalau pulang. Iya, Pak. Saya udah pastiin tadi semua jendela udah ditutup, tikar udah digulung, dan air gak masuk dari sela pintu belakang. Ya ampun, kamu perhatiin banget sih, Rik. Aku gak sempat mikir gituan. Langsung aja pengen mandi. Kalau Ibu mau, saya panasin airnya ya. Air hangatnya udah saya siapin dari setengah jam lalu. Saya duga Ibu pasti capek pulang-pulangnya. Serius, kamu ini kok bisa tahu sih? Hehe, saya udah lama ikut Ibu, jadi udah gak ngerti pola harian Ibu. Biasanya kan hari Selasa apa panjang tuh. Wah, kamu hafal ya. Jangan-jangan kamu tahu juga kapan aku stres dan butuh kopi. Kalau soal itu, saya bisa tebak dari langkah kaki Pak Reza. Kalau agak berat, biasanya lagi banyak tekanan kantor. Makanya tadi saya bikin udang jahe, biar hangat-hangat gitu. Waduh, kamu ini bisa buka praktek psikolog juga nih. Iya, bener juga. Punya RT, kayak kamu tuh rasanya nyaman banget ya. Rumah beres, hati tenang. Alhamdulillah, Bu. Saya juga senang bisa bantu. Niat saya kerja ini juga ibadah. Selagi saya sehat, saya bakal jaga rumah ini baik-baik. Rika berjalan ke dapur, menuang air hangat ke gelas, dan menyajikannya kepada mereka. Ini jahe buat Pak Reza, air hangat buat Ibu. Kalau nanti Ibu lapar, saya bisa bikinin sup. Udah lengkap banget ya. Rumah rapi, bahan makanan ada. Suasana rumah jadi beda sejak kamu kerja di sini.
Banyak beresnya. Tadi saya beli daun bawang semua wortel segar. Wah, kamu tadi sempat belanja juga. Iya bu, sekalian beli cabai sama tomat udah stok. Kan ibu suka tiba-tiba pengen masak. Makasih Rik, rumah udah beres jadi tenang ninggalinnya. Alhamdulillah pak, saya anggap di rumah saya juga. Jadi saya jaga dan saya rawat. Pagi harinya, Rik, kalian pergi dulu ya. Jangan lupa jendela belakang dicek. Siap bu, hati-hati di jalan. Semoga kerjanya lancar ya. Mobil pun melancong meninggalkan rumah. Begitu kendaraan majikannya hilang, senyum Rika langsung hilang. Akhirnya, Ia masuk kembali ke dalam rumah. Lalu meletakkan sapu dan menonton TV. giliran aku yang jadi ratu di rumah ini. TV nyala, kaki selonjor, pikiran bebas. Rumah segede ini, perabot mahal, TV lebar, dapur bersih. Andai semua ini milik aku, gak usah ikut orang, gak usah ngalamin jeti pagi. Aku juga gak kalah dari Bularas. Kalau aku dandan, pakai baju bagus, bisa kok kelihatan elegan. Maaf ya Rik, ganggu sebentar. Aku mau pinjam ember kecil, emberku bocor. Padahal mau nyuci keset. Oh iya bu, masuk aja dulu. Saya ambilkan di belakang. Rika pun mengambil ember. Nih bu, masih bagus kok. Bu pinjem aja dulu. Nanti sore saya ambil. Makasih ya Rik. Maunya tenang banget ya kalau maji kamu pergi. Iya bu, tenang. Tapi kadang bikin jengah juga. Maksudmu? Gimana ya bu? Saya tuh kerja keras dari pagi sampai malam. Tapi kadang-kadang tuh bu, Bulara suka komentar kecil-kecil yang nyelekit. Kayak biasa. Kemarin tuh saya cuma salah naruh sendok. Langsung dibentak, dibilang gak fokus. Waduh, padahal kalau dilihat dari luar, dia kayaknya lembut banget ya. Orang luar mah taunya Bularas tuh baik, sabar. Padahal kalau di rumah beda. Tapi ya udahlah. Saya anggap ini ujian aja. Iya Rik, kamu sabar aja. Iya bu, saya udah terbiasa. Makanya saya cerita ke ibu. Karena saya tahu ibu bisa ngerti posisi saya. Aku ngerti kok. Aku tadi agak heran deh mas. Waktu kita baru nyampe, tetangga depan rumah itu kayak liat kita tuh aneh banget. Kayak sinis gitu. Aku juga ngerasa hal yang sama. Bahkan tadi pas turun dari mobil, mereka nggak nyapa seperti biasa. Padahal biasanya kan ramah banget. Iya, biasanya mereka selalu senyum lebar. Tapi tadi cuma sekilas, terus buru-buru masuk rumah. Masa sih bu? Kok bisa ya begitu? Wah, saya baru denger nih. Makanya aku juga jadi mikir, ada apa ya? Apa kita pernah bikin salah? Atau ada omongan yang nyampe ke mereka? Aku juga heran mas. Aku ngerasa selama ini kita nggak pernah ada masalah sama siapa-siapa. Kita baik sama tetangga, selalu nyapa, nggak pernah bikin ribut. Waduh, jangan-jangan ini salah paham kali bu. Kadang orang tuh bisa berubah cuma karena denger 1-2 kata doang tanpa tahu kebenarannya. Iya, tapi dari mana datangnya ya? Saya juga nggak tahu pak, tapi saya yakin kok bapak sama ibu nggak salah apa-apa. Ibu tuh orangnya sopan kok, nggak suka campurin urusan orang. Aku cuma gak nyaman aja. Rasanya kayak dinilai gitu. Sabar ya bu, mungkin cuma hari ini aja. Bisa aja mereka lagi banyak pikiran atau ada masalah sendiri. Jangan langsung mikir yang jelek-jelek. Tapi kalau ini terus berlanjut, aku rasa kita perlu cari tahu juga. Nggak enak banget kalau ada omongan. Iya pak, yang penting sekarang bapak sama ibu tenang aja, nggak usah dibawa pikiran. Kalau kita balas dengan sikap yang baik, nanti juga mereka sadar sendiri. Kamu emang selalu bisa bikin hati Rik. Makasih ya. Sama-sama bu, saya di sini kan bukan cuma kerja, tapi juga bantu jaga suasana rumah tetap nyaman. Rika, kau bisa jelasin kenapa kau masuk kamar kami dan pakai barang-barang pribadi kami? Apa bu? Saya nggak ngerti maksudnya. Jangan pura-pura lagi, Rik. Kami lihat sendiri rekaman CCTV-nya dan hair dryer
Yang kamu bilang gak tahu itu, ternyata kamu rusakin kan dan buang ke belakang. Maaf Bu, saya panik. Saya nggak sengaja. Saya janji nggak akan ulangi lagi. Ini bukan soal hair dryer aja, Rik. Kita udah ketemu Bu Mira dan semuanya jadi jelas sekarang. Bukan saya Pak. Saya cuma cerita biasa-biasa aja. Kamu bilang kan aku suka bentak pada saat selingkuh. Kamu pikir kami gak tahu? Saya minta maaf Pak. Bu, saya hilaf. Tapi tolong jangan usir saya. Saya butuh pekerjaan ini. Gak ada lagi tempat buat orang kayak kamu di rumah ini. Ternyata warga sini sama kami karena omonganmu. Kamu yang sebarkan fitnah tentang kami. Malam ini juga kamu angkat kaki dari sini. Cukup Rick, kami udah cukup sabar. Sekarang kamu pergi sekarang. Cukup Rick, kami udah cukup sabar. Sekarang kamu pergi selamanya. Dengan masih tertunduk, Rika membawa tasnya keluar rumah. Malam itu, Rika pergi dengan malu. Ia tak menyangka permainan yang ia susun akan berbalik padanya sendiri.